Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilallahi taubatan nasuha. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kita kesempatan, diberikan kita panjang umur. Alhamdulillah, kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan. Maka banyak ulama mengatakan hadza syahrul Quran wa syahrut tilawah wa syahrus siyam, dan semuanya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa melaksanakan dengan semaksimal mungkin, melaksanakan kesempatan kita ibadah di bulan suci Ramadan. Anak-anakku semuanya, Ustadz sedikit memberikan sejarah tentang terjadinya virus sebelum virus corona ini. Virus corona ini melanda kita saat ini. Seluruh dunia kena virus yang dinamakan dengan virus corona ini, yang awalnya muncul di Wuhan, yaitu adalah Cina, pada penghujung akhir tahun 2019. Lalu saat ini sudah semuanya kena, ya, seluruh dunia kena virus corona ini. Penyebaran virus corona ini banyak mengakibatkan puluhan ribu orang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya terinfeksi. Kita Indonesia sudah orang yang kena yang positif itu adalah sampai 8 ribuan, sudah sekarang 8 ribuan. Kemudian orang meninggal sudah 600-an lebih, gitu ya. Yang 600-an lebih sudah orang meninggal kena virus corona ini. Maka dengan itu kita perlu hati-hati. Kalau memang kita tidak punya kepentingan keluar, maka lebih baik kita berada di rumah, menjaga jangan sampai kita tertular oleh virus corona ini. Maka dengan itu Ustadz sedikit memberikan gambaran sejarah bahwa apakah virus ini hanya virus ini yang terjadi kepada kita, atau ada virus-virus yang lain yang terjadi baik di masa Nabi kita ataupun sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz akan menceritakan yang terjadi di masa Nabi kita dan setelahnya. Banyak buku-buku yang sudah menulis tentang sejarah wabah atau virus, ya, yang sangat membahayakan, dan juga yang paling termasyhur, paling besar terjadi di dalam sejarah Islam. Ya, yang ini yang termasyhur, yang paling terbesar yang terjadi di dalam sejarah Islam. Itu ada 5 virus yang terjadi di masa Islam. Yang pertama yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah dinamakan dengan virus taun Shirawih atau Shirawai, ya. Sekali lagi adalah dinamakan dengan taun Shirawai yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pada tahun ke-6 Hijriah, dan ini banyak orang yang kena, banyak orang juga yang meninggal. Nah, itu ya yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan virus taun Shirawai. Kemudian setelahnya yaitu yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab yang dinamakan dengan taun Amwas. Nah, pada tahun Amwas ini yaitu yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab, wabah ini atau taun Amwas ini melanda hingga ke negeri Syam. Bahwa taun Amwas ini melanda hingga ke negeri Syam hingga mengakibatkan 25.000 orang meninggal dunia. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika terjadi wabah atau virus ini yang dinamakan dengan wabah Amwas ini, tidak mau memasuki negeri Syam. Kenapa? Cara kita memutus rantai virus ini yaitu adalah kita jangan sampai memasuki yang kena virus atau negeri yang kena virus. Kenapa? Kalau kita memasuki zona merah atau yang kena virus, maka nanti kita yang akan menyebarkan virus itu sendiri. Maka dengan itu Umar bin Khattab, ijtihadnya Umar bin Khattab ketika beliau ingin berkunjung ke negeri Syam, maka tersebar di situ bahwa Umar bin Khattab ada perwakilan, ya, mendatangi
Umar bin Khattab di perbatasan Syam, gitu ya. Maka Umar tidak mau memasuki negeri itu, lebih baik beliau kembali ke tempatnya, ya, kembali ke tempatnya. Kenapa? Karena supaya wabah ini hanya ada di situ saja, tidak tersebar ke kemana-mana. Ini adalah istihadnya Umar bin Khattab. Kemudian virus yang juga terjadi setelahnya, yaitu virus yang ketiga, yaitu adalah dinamakan juga ta'un, ya, virus yang terjadi yang di masa, ya, itu adalah di masa Ibnu Zubair. Ini juga lebih parah. Kenapa? Karena virus ini setiap harinya orang meninggal 70.000 orang. Ini adalah yang terjadi di zamannya Ibnu Zubair pada bulan Syawal. Ini terjadi di bulan Syawal, ya, pada tahun 69 Hijriah. Ini terjadi dan mengakibatkan setiap harinya, bahkan selama 3 hari itu mengakibatkan 70 orang meninggal. Ini adalah virus, ya, yang terjadi di bulan Syawal. Maka kita ini sekarang berada di bulan Ramadan, kemudian Syawal, bahkan ini wabah corona ini diprediksi, ya, puncaknya berada di bulan Ramadan dan bulan Syawal. Apakah ada yang terjadi di bulan Ramadan? Nanti setelahnya ada yang terjadi di bulan Ramadan. Bahkan puncaknya berada di bulan Ramadan. Kemudian juga yang keempat, wabah yang keempat yang terjadi juga di bulan Syawal, yaitu pada tahun 87 Hijriah terjadi juga wabah yang dinamakan dengan ta'un fatayat. Apa itu fatayat, ya? Fatayat ini adalah jamak dari perempuan, ya, disebutlah dengan fatayat. Fatayat ini adalah lebih masuk kepada gadis, ya. Maka ta'un fatayat ini terjadi, ya, pada tahun 87 Hijriah, dan yang terkena virus ini hanya mayoritasnya, yaitu adalah gadis-gadis, ya, gadis-gadis, sehingga virus ini dinamakan dengan virus fatayat. Ini adalah virus yang keempat yang terjadi, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian virus yang terakhir yang paling terbesar, yaitu adalah yang terakhir, yaitu, ya, adalah virus yang terjadi pada tahun 131 Hijriah, yaitu yang terjadi awalnya terjadi di bulan Rajab. Kemudian puncaknya, semakin parahnya, puncaknya terjadi adalah di bulan Ramadan. Apakah sama nanti virus corona ini puncaknya ada berada di bulan Ramadan, dan kita mudah-mudahan cepat berlalu supaya kita bisa belajar, kemudian kita kembali bisa bertemu dengan sesama, dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan virus corona ini cepat berakhir, ya. Kita selalu berdoa di bulan yang mustajab ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semoga terhindar dari virus corona ini, dan virus corona tetap harus berakhir, harus segera berakhir supaya kita bisa belajar, kembali bisa tersenyum dan seterusnya. Dan ini virus yang kelima ini itu puncaknya berada di bulan Ramadan. Dan ini banyak orang yang meninggal. Perharinya itu adalah 1.000 orang meninggal. Ini terjadi di bulan Ramadan, dan alhamdulillahnya ini berakhir virus ini di bulan Syawal. Anak-anakku semuanya, ini adalah sejarah yang terjadi, virus yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau terjadi di sejarah Islam. 5 wabah itu yang paling populer atau yang paling terkenal, ya, dari virus-virus yang lain, ya. Ini yang paling banyak mematikan umat atau manusia yang ada di dunia ini. Maka dengan itu, bagaimana caranya kita, ya, bagaimana caranya kita untuk mencegah atau memutus rantai virus ini? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengajari kita tentang wabah atau virus yang ada. Maka wabah, saya kutip saja terjemahannya karena ini berbahasa Arab, ya. Maka kita ini aja, kita terjemahkan saja. Wabah penyakit taun ini, ya. At-taun ini dinamakan dengan wabah atau penyakit taun ini adalah sebuah tanda peringatan. Ya, ini kita diingatkan.
kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semuanya yang mungkin masih bandel, tidak mau sholat atau enggak mau puasa, Allah memberikan peringatan kepada kita. Wabah ini memperingati kita. Apakah kita semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh? Atau semakin kita memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala dengan adanya virus ini? Maka jawabannya ada pada diri kita semuanya. Maka dengan itu, tahun ini wabah penyakit ini adalah sebuah tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita sebagai hamba-hambanya. Allah menguji kita. Apakah keimanan kita ini akan bertambah atau keimanan kita akan berkurang dan seterusnya? Apakah kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga bila mana kalian mendengar berita tentang adanya wabah penyakit, ya, penyakit tersebut di sebuah daerah, maka jangan sekali-kali kalian memasukinya. Ini sudah tadi kita sampaikan bahwa jangan sampai kita memasuki daerah yang kena penyakit itu, yang kena virus itu, ya. Dan bila wabah penyakit tersebut telah terjadi pada suatu daerah dan kalian berada di dalamnya, ya, maka janganlah kalian keluar darinya. Maka kalau memang Samarinda ini termasuk zona merah, maka kita tidak dibolehkan keluar. Ya, kita tidak dibolehkan keluar dari Samarinda ini. Kenapa? Biar tidak tertular yang lainnya. Ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita caranya memutus rantai virus ini, yaitu wabah-wabah ini, baik itu corona dan tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu adalah kita kalau kita berada di zona yang merah atau berada yang kena di virus itu, maka kita tidak boleh keluar. Kemudian kalau kita sudah tahu bahwa daerah itu ada virusnya, maka kita tidak boleh memasukinya. Inilah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tata cara kita untuk mencegah tertularnya kita dari virus corona dan virus-virus yang lainnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.